Hi guys, welcome back to another episode of Rumah Pelajar 100. Today, I'm gonna teach you about phrases for work. Once again, today I'm gonna teach you about phrases for work. Hari ini aku akan mengajarkan teman-teman tentang frasa-frasa untuk kerja ya, yang digunakan dalam kerja setiap hari. Entah Anda di kantor ataupun Anda dalam pekerjaan Anda bisa menggunakan beberapa frase ini. Nah, ini sebenarnya aku udah punya video yang lainnya, jadi nanti sesudah ini aku akan langsung post video yang lainnya yang lebih dalam tentang ini ya. Jadi ini hanya untuk sementara aja karena ini adalah beberapa yang belum aku buatkan. Anyway, langsung saja kita mulai. Now let's look at the first one, which is yang ini ya, yaitu how can I help you. Jadi cara melafalkan ini adalah ini, how. Ini Anda bisa melafalkannya dengan dua. Yang pertama itu can, itu sangat panjang, tapi Anda bisa singkatkan. Kalau mau lebih lancar, Anda bisa singkatkan dengan hanya can, alright? Dan yang lainnya mengikuti I help you, alright? Jadi cara melafalkannya supaya lebih lancar adalah how can I help you, how can I help you, kayak gitu ya. Apa arti dari how can I help you ini? Ini artinya bagaimana aku bisa membantu Anda, atau apa yang bisa aku bantu Anda, apa yang bisa aku lakukan untuk Anda gitu ya. Dan ini biasa tentu dikatakan oleh resepsionis atau orang yang jaga di toko, atau Anda telepon ke sebuah kantor dan mereka angkat dan mereka akan katakan yang ini ya. Makanya di sini aku katakan on the telephone, artinya di telepon ya. Biasanya orang katakan, hello, this is Cecil speaking. How can I help you? Jadi kayak gitu ya. Jadi dia pasti sebutkan namanya. Anggap saja nama lain, misalkan Anton. Hello, this is Anton speaking. Alright. Jadi dia pasti katakan speaking ini ya. Kalau misalkan on the telephone atau di HP juga, biasa mereka bilang speaking, bukan talking ya. How can I help you? Jadi sama, how can I help you? Alright. Jadi bagaimana aku bisa membantu Anda? Jadi ini biasa sekali lagi dikatakan oleh resepsionis atau admin atau orang yang biasa tugasnya mengambil telepon. Alright. So that is the first one, itu yang paling pertama. Let's move on to the next, which is I'll be with you in a moment. Alright. I'll be with you in a moment. Nah, apa arti dari kata ini atau satu kalimat ini? Ini artinya aku akan kembali ke Anda dalam waktu yang singkat atau sebentar, sesegera mungkin gitu ya. Jadi cara melafalkan ini adalah I'll be with you in a moment. I'll be with you in a moment. Ini banyak sekali versinya. Jadi ada banyak versi. Salah satunya kayak bahkan for a sec, tapi itu sangat-sangat informal. Kalau misalkan Anda di kerja, tidak mungkin Anda katakan for a sec. Atau a moment please, itu juga bisa, karena itu bisa dipakai untuk situasi yang formal juga. Atau give me a second, ini juga boleh. Tapi ini yang paling banyak ya kalau di dunia kerja. Nah, di sini aku tulis bahwa when someone wants to see you, use this phrase if you need a minute to finish something first. If a client is waiting at a store, you can use this phrase to show that their turn is next. Nah, apa maksud dari pernyataan ini? Bahwa ketika seseorang ingin bertemu dengan Anda ya, ingin berjumpa dengan Anda, gunakan use this phrase, itu artinya gunakan frase ini jika Anda butuh 1 menit atau butuh waktu untuk menyelesaikan hal lain terlebih dahulu. Jadi misalkan ada sesuatu yang ingin Anda lakukan terlebih dahulu, Anda bisa meminta dia untuk tunggu sebentar dengan mengatakan ini, I'll be with you in a moment, alright? Atau jika Anda di toko, store itu artinya toko, Anda bisa menggunakan frasa yang sama untuk mengatakan bahwa orang yang Anda omongin ke dia itu gilirannya adalah berikutnya ya, their turn is next, artinya giliran mereka sesudah orang yang di depan Anda, atau sesudah itu, entah apa yang Anda sedang lakukan, sesudah itu adalah giliran mereka, alright? Their turn is next, sesudah itu. Alright, for example, I'll be with you in just a minute, alright? Atau Anda bisa katakan just, bisa juga enggak. I'll be with you in a minute juga enggak menjadi masalah. Atau I'll be right with you juga boleh. I'll be right with you.
Sekali lagi cara melafalkan ini aku akan mau jelaskan sedikit. I'll, sebenarnya ini singkatan dari I will be with you in just a minute. Ini T-nya boleh dilafalkan, boleh juga enggak. Atau I'll be right with you, right? I'll be right with you. Jadi sekali lagi, I'll be with you in a moment, or I'll be just with you. Sorry, I'll be with you in just a minute, or I'll be right with you. Alright, next one. What time is our meeting? Alright, what time is our meeting? Ini kalau kita bertanya waktu akan sebuah event, ya. Jadi bisa meeting, bisa apa saja yang ingin Anda tanyakan, tentu what time. Kalau mau tanya kapan mulainya atau kapan berlangsungnya, Anda bisa pakai form yang ada di depan Anda. So what time is the event? Anda bisa katakan kayak gini, misalkan event apa, kayak gitu ya. What time is the event? Or what time is our meeting? Or what time is apa ya? Misalkan what time is the appointment, kayak gitu. What time is the appointment? Artinya kapan atau jam berapa perjanjiannya, alright? Atau next, what time is our meeting on Wednesday? Nah, ini Anda bisa pakai what time, karena what time ini kan lebih pada jamnya. Sorry, agak ribet ya. Jadi what time ini lebih pada jamnya. Jadi Anda bisa juga bertanya tentang sesuatu yang Anda lakukan pada waktu tertentu atau pada hari tertentu. Alright, what time is our meeting on Wednesday? Cara melafalkan ini adalah Wednesday ya. Meskipun ada yang masih bilang Wednesday, tetapi yang tepatnya adalah Wednesday. Jadi yang ini mati, Wednesday. Alright, Wednesday. So what time is our meeting, or what time is the event, what time is the appointment, what time is the what is that? The concert. Nah, Anda bisa katakan kayak gitu. What time is the concert? What time is the dance, or let's say what time is the cinema, bisa juga kayak gitu ya. Jadi tergantung event apa yang ingin Anda tanyakan. So I hope you understand that. Now let's move on to the next, which is please call me back at. Ini pasti nomor ya. Jadi please call me back at, ini sebutkan nomor Anda, your phone number atau telepon number Anda ya. Contoh. Nah, ini boleh ada, boleh juga enggak. Kalau misalkan meminta dia untuk menelpon balik, tentunya harus ada back. Tapi kalau misalkan Anda meminta dia untuk telepon saja, karena itu baru pertama kali, misalkan Anda bertemu dengan dia dan Anda minta dia telepon Anda sebentar, maka Anda bisa katakan please call me at, enggak usah ada back ya. Kalau back karena telepon balik. Misalkan Anda sedang ngomong dengan dia dan kemudian minta untuk telepon balik, ya tentu pakai back. Tetapi kalau tidak, Anda misalkan bertemu dia tatap wajah kayak gini dan minta dia untuk telepon Anda sebentar, maka please call me aja, nggak usah ada back ya. For example, hi, this is Goris from RBA 100. I'm wondering if you found those missing receipts. Please call me back at 128-7777. Thanks. Alright. Jadi kayak gitu. Cara melafalkan ini adalah receipts. Alright, receipts. Jadi sekali lagi, receipts. Jadi please call me back at dan nomor HP Anda ya. Jadi silahkan praktekkan itu dalam kehidupan Anda setiap hari. Next, oh ya, sebelum ini aku juga sekali lagi meminta teman-teman untuk bantu kita mencapai 10.000 likes on Facebook ya. Facebook and followers on Facebook, dan ini adalah halaman kita kursus bahasa Inggris RBA 100. Dan ketika kita udah mencapai 10.000 likes and followers, kita akan membuka semua teknik belajar yang udah terbukti membuat para member kita lancar ngomong bahasa Inggris dalam waktu yang singkat. Kita akan buka semua untuk kalian supaya kalian bisa belajar secara gratis tanpa bayar apapun ya. Yang paling penting adalah kita udah mencapai yang namanya 10.000 likes and followers. Dan juga untuk teman-teman, jangan lupa untuk membagikan video kita ya. Bagikan video kita ke halaman Facebook Anda, ke grup WA Anda, ataupun ke
grup Facebook Anda ke teman Anda supaya mereka juga mengenal kita dan belajar dari kita, sehingga banyak juga yang like and follow di halaman Facebook kita ataupun di YouTube kita, supaya kita segera membuka semua rahasia kenapa member kita bisa lancar ngomong bahasa Inggris. And selanjutnya, jika ada di antara kalian yang juga mau join grup mentoring kita, jadi Anda akan mendapat mentoring langsung dari para tutor kita, Anda bisa hubungi salah satu admin kami, yaitu 0813 8719 8968 ya. Anda bisa hubungi itu. Tapi yang paling penting, bantu kita untuk mencapai 10.000 likes and followers, supaya kita bisa segera membuka semua pelajaran yang efektif yang kita ajarkan ke member kita, dan kita akan buka-bukaan semuanya untuk kalian supaya kalian juga cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Anyway, let's continue to the next, which is number 5, yaitu I'm just about to. Langsung ini verb ya. Ini kapan kita pakai ini ya? Di sini aku tulis bahwa when you're going to start something very soon, you're just about to do something. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa kapan kita menggunakan I'm just about to ini? Artinya kita gunakan I'm just about to ini kalau kita hampir melakukan sesuatu ya, atau mau segera melakukan sesuatu. Aku akan kasih contoh supaya kalian paham. Contoh kayak ini ya kalimatnya. I'm just about to send those faxes. Apa artinya? Arti dari kalimat ini? Ini artinya bahwa aku hampir saja mengirim those faxes. Faxes ini kayak fax. Kita kan di Indonesia juga ada ya. Fax itu yang kayak proses pengiriman sebuah dokumen gitu ya, tapi dalam bentuk soft copy. Jadi I'm just about to send you those faxes. Aku hampir saja mengirim faxes tersebut, alright? Atau contoh kayak gini, I'm just about to go and pick up some coffee. Do you want anything? Artinya bahwa aku mau pergi. Nah, mungkin yang tepatnya adalah mau pergi ya, mau. Aku mau pergi dan mengambil kopi. Apakah Anda menginginkan sesuatu kayak gitu ya? Atau apakah Anda ingin minum kopi juga kayak gitu? Jadi I'm just about to, hampir saja melakukan sesuatu atau mau melakukan sesuatu dengan segera. Misalkan kayak gini. Ini air ya. Nah, karena aku hampir mau minum, maka aku bisa katakan I'm just about to drink water. Alright? Jadi kayak gini, udah hampir ya. I'm just about to drink water. Atau Anda tiba-tiba ada orang yang masuk, hey, I'm just about to call you. Aku hampir saja menelpon Anda, tapi lu udah masuk kayak gitu ya. I'm just about to call you. Atau I'm just about to send you those copies, alright? Or I'm just about to drink water. Or I'm just about to I'm just about to read this, kayak gitu ya. Pokoknya dia hampir saja mau melakukan sesuatu. Dan kuncinya adalah, ini adalah formnya ya. I'm just about to, dan diikuti dengan kata kerja, dan kata kerjanya itu tanpa modifikasi apa-apa ya. Jadi misalkan apa kata dasar dari send, yaitu send. Makanya I'm just about to send, bukan I'm just about to sending ya, atau bukan juga berbentuk past, alright? Dia dalam bentuk present simple. I'm just about to send those faxes, or I'm just about to go. Nah, ini kita pakai present simple. Alright, I'm just about to pick up. Alright, I'm just about to drink water. I'm just about to call you. I'm just about to go to the mall. Kayak gitu ya. Jadi hampir saja mau pergi. Udah mau pergi gitu ya. Aku harap teman-teman menangkap penjelasan tersebut. Anda juga bisa gunakan dalam bentuk past ya. I was about to go and pick up some coffee. Alright? Kayak gini. I'm just about to go and pick up some coffee. I was. Alright? Atau I was about to drink water and you came. Kayak gitu. Aku hampir saja minum air dan tiba-tiba Anda datang. I was about to read. Nah, ini to ya. Dan ini sekali lagi meskipun dalam bentuk past, karena didahului oleh to, dia harus selalu kembali ke present simple. Ini saja yang dalam bentuk past, alright? Jika kalian belum belajar tentang grammar, ini adalah sebuah tips yang bagus untuk kalian ya. So once again, I'm just about to
do this. Alright, aku hampir saja melakukan ini. Ini konsep kadang membingungkan, tapi aku harap teman-teman paham. Kalau tidak paham, nanti komentar ya, entah di YouTube ataupun di Facebook, nanti aku jelaskan langsung di sana melalui texting juga, supaya teman-teman lain juga bisa melihat. So I hope you understand today's lesson. Aku harap teman-teman paham, and kayaknya untuk hari ini cukup di sini aja, and see you in the next video.